Halo, kembali lagi ke kanal ini. Apa kabar kalian? Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang misteri biduan cantik dari desa terpencil. Setiap lelaki yang mencintainya kehilangan akal. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan cemilan dan posisi yang nyaman. Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang letaknya jauh dari keramaian kota, ada sebuah jalan kecil yang hanya bisa dilewati satu mobil. Di kanan kirinya terbentang sawah, kebun bambu, dan pepohonan besar yang sudah tumbuh puluhan tahun. Kalau siang, desa itu sebenarnya terlihat biasa saja. Anak-anak bermain di halaman rumah, para petani pergi ke sawah, dan beberapa ibu duduk mengobrol di teras. Tapi suasananya akan berubah ketika malam datang. Terlebih lagi kalau malam Sabtu, setelah pukul 9 malam jalan desa mulai sepi. Rumah-rumah warga satu persatu mematikan lampu. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara anjing yang terdengar dari kejauhan. Namun ada satu tempat yang justru semakin ramai ketika malam semakin larut. Tempat itu bernama Warung Busari. Warung tersebut sebenarnya tidak terlalu besar. Bangunannya hanya terbuat dari kayu dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Di depannya ada beberapa meja panjang dan bangku kayu yang terlihat sudah tua. Sebuah lampu kuning tergantung di teras dan bergoyang pelan setiap kali angin malam bertiup. Di belakang warung terdapat panggung kecil. Panggung itu tidak lebih dari 3 meter persegi. Ada mikrofon tua, 2 buah speaker, dan beberapa lampu kecil yang dipasang seadanya. Tapi setiap malam Sabtu, tempat sederhana itu selalu penuh. Bukan karena makanan Busari terkenal enak, bukan juga karena harga minumannya murah. Orang-orang datang karena satu alasan. Seorang biduan bernama Laras. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana perempuan itu berasal. Laras pertama kali muncul di desa sekitar 2 bulan sebelumnya. Waktu itu Busari hanya mengatakan bahwa Laras adalah kenalannya dari desa sebelah. Tidak ada yang merasa curiga. Lagi pula mendatangkan biduan untuk menghibur warga bukan sesuatu yang aneh. Namun sejak malam pertama Laras bernyanyi, hampir semua orang langsung membicarakannya. Perempuan itu memang cantik, bukan cantik seperti perempuan yang sering muncul di televisi. Kecantikannya terasa berbeda. Wajahnya terlihat lembut, kulitnya bersih, rambutnya panjang sampai melewati pinggang, dan sorot matanya membuat orang yang memandangnya sulit mengalihkan perhatian. Tapi yang paling membuat orang-orang terpesona adalah suaranya. Suara Laras sangat merdu. Ketika dia mulai bernyanyi, orang-orang yang sedang berbicara biasanya langsung diam. Bahkan beberapa lelaki yang awalnya datang hanya untuk minum kopi, bisa duduk berjam-jam tanpa melakukan apapun. Mereka hanya melihat ke panggung, memandang Laras, mendengarkan suaranya, seolah-olah mereka sedang berada di tempat lain. Hal itu juga yang akhirnya membuat Raka datang ke Warung Busari. Raka adalah pemuda berusia sekitar 28 tahun yang baru pulang ke kampung setelah bekerja di kota selama hampir 5 tahun. Selama berada di kota, Raka jarang pulang. Dia bekerja dari pagi sampai malam sebagai mekanik di sebuah bengkel. Setelah ibunya meninggal, Raka merasa tidak punya alasan lagi untuk sering pulang ke desa. Sampai akhirnya beberapa minggu sebelumnya, dia memutuskan berhenti bekerja dan kembali ke rumah peninggalan keluarganya. Malam itu, Raka sedang duduk di teras rumah ketika seseorang memanggil dari jalan. Raka menoleh. Ternyata Dimas, teman masa kecilnya. Dimas berdiri sambil tersenyum. "Saya warung yuk," Raka menggeleng. Ternyata Dimas, teman masa kecilnya. Dimas berdiri sambil tersenyum. "Saya ke warung yuk," Raka menggeleng. Ternyata Dimas, teman masa kecilnya. Raka langsung tertawa. "Biduan doang sampai heboh begitu?" Dimas berjalan mendekat. Kalau sudah lihat sendiri baru percaya. Raka sebenarnya tidak terlalu tertarik. Tapi karena tidak ada kegiatan lain, akhirnya dia mengikuti Dimas. Sekitar pukul 11 malam mereka sampai di Warung Busari. Suasana di sana cukup ramai. Beberapa warga duduk sambil minum kopi. Ada yang makan mie instan. Ada juga beberapa pemuda yang duduk di dekat panggung. Begitu Raka masuk, dia langsung merasa ada sesuatu yang aneh, bukan karena tempatnya, tapi karena hampir semua orang terlihat seperti sedang menunggu sesuatu. Dimas menunjuk sebuah kursi kosong. "Duduk sini." Raka duduk. Memangnya belum mulai? Sebentar lagi, tidak lama kemudian lampu warung diredupkan. Obrolan warga perlahan berhenti. Beberapa orang mulai menghadap panggung. Kemudian seorang perempuan keluar dari belakang panggung. Malam itu dia mengenakan kebaya sederhana berwarna gelap. Rambut panjangnya dibiarkan terurai. Dia berjalan pelan menuju mikrofon. Tidak ada sesuatu yang berlebihan dari penampilannya. Namun entah kenapa ketika Laras berdiri di tengah panggung, suasana warung mendadak terasa berbeda. Dimas menyenggol lengan Raka, "Itu orangnya." Raka tidak menjawab. Matanya terpaku ke panggung. Laras memegang mikrofon. Dia tersenyum, "Selamat malam."
Suaranya lembut. Beberapa lelaki langsung tersenyum seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kemudian musik mulai dimainkan. Laras mulai bernyanyi. Dan pada detik pertama suaranya terdengar, Raka merasa tubuhnya seperti membeku. Suara orang-orang di sekitarnya perlahan menghilang. Suara gelas, suara sendok, suara motor dari jalan. Bahkan suara jangkrik di belakang warung seperti tidak terdengar lagi. Yang tersisa hanya suara Laras. Raka menatapnya tanpa berkedip. Ada sesuatu dalam suara itu, sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Anehnya, Raka merasa pernah mendengar suara tersebut, bukan sekali, tapi berkali-kali, seperti suara seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Raka mencoba mengingat, namun semakin dia berusaha mengingat, kepalanya justru terasa sakit. Dia memejamkan mata sebentar. Ketika membukanya kembali, Laras sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Raka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Laras tidak mengalihkan pandangan. Dia terus bernyanyi sambil menatap Raka. Senyumnya semakin lebar. Dimas yang duduk di samping Raka berbisik. Raka tidak menjawab. Raka tidak menjawab. Raka tidak mesyuarat taramen sulain kinta dinekinkan. Tidak mencoba menjama ciandimlen. Yang bening dan yang sundut ikut. Dan tunas danan butuh men. Dan daden den yasan. Jangan bilang kamu langsung jatuh cinta. Raka mencoba tertawa, tapi sebenarnya dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa lagu, Laras turun dari panggung. Orang-orang langsung memberikan tepuk tangan. Beberapa lelaki bahkan berusaha mendekatinya. Namun Laras hanya tersenyum dan berjalan menuju belakang warung. Sebelum pergi, dia kembali menoleh. Tatapannya kembali mencari Raka. Dan ketika mata mereka bertemu, Laras tersenyum kecil. Kemudian bibirnya bergerak pelan. Raka tidak bisa mendengar suaranya karena suasana kembali ramai. Namun entah bagaimana dia bisa memahami apa yang dikatakan perempuan itu. Kamu akhirnya pulang juga. Raka langsung terdiam. Dimas melihat wajahnya. Kenapa? Raka tidak menjawab. Dia masih melihat ke arah Laras yang sudah menghilang di balik warung. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Kamu akhirnya pulang juga. Apa maksudnya? Laras tahu bahwa dirinya baru pulang. Bukankah mereka belum pernah bertemu? Raka bahkan tidak mengenal perempuan itu. Malam semakin larut. Sekitar pukul 1 dini hari, Raka akhirnya pulang. Dimas sudah lebih dulu pulang. Jalan desa sangat sepi. Raka berjalan sendirian sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya hanya tertuju kepada Laras. Ada sesuatu yang aneh dari perempuan itu. Bukan hanya karena kecantikannya, bukan juga karena suaranya, tapi karena tatapan matanya. Raka merasa seperti Laras sedang menunggu dirinya selama bertahun-tahun. Sesampainya di rumah, Raka langsung masuk kamar. Dia mencoba tidur, namun matanya tidak bisa terpejam. Setiap kali memejamkan mata, wajah Laras muncul. Kemudian suara nyanyiannya terdengar kembali, perlahan. Jauh, seperti berasal dari ujung sebuah lorong. Raka membuka mata. Sui, dia melihat jam di meja. Pukul 2 dini hari, Raka mencoba tidur lagi. Tapi beberapa detik kemudian dia mendengar sesuatu. Suara perempuan bernyanyi. Raka langsung membuka mata. Suara itu terdengar dari luar rumah. Awalnya sangat pelan. Raka duduk di atas tempat tidur. Dia menahan napas. Suara itu semakin jelas. Dan Raka mengenalinya. Itu suara Laras. Raka berdiri, dia berjalan perlahan menuju jendela. Tirai digeser sedikit. Di ujung jalan desa, di bawah lampu jalan yang redup, berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang. Pakaiannya sama seperti ketika dia bernyanyi di warung, kebaya gelap. Laras, Raka mengerutkan dahi. Ngapain dia di sana? Perempuan itu berdiri membelakanginya. Tidak bergerak, hanya bernyanyi. Raka membuka jendela. Laras, suara nyanyian langsung berhenti. Perempuan itu diam. Raka membuka pintu rumah. Laras tidak ada jawaban. Raka melangkah keluar. Udara malam terasa sangat dingin. Dia berjalan beberapa meter. Perempuan itu masih berdiri di ujung jalan. Raka memanggil lagi. Laras, perlahan perempuan itu menoleh, namun wajahnya tidak terlihat. Seluruh wajahnya tertutup rambut. Raka berhenti, bulu kuduknya berdiri. Laras, perempuan itu tidak menjawab. Kemudian kepalanya miring sedikit, seperti sedang memperhatikan Raka. Raka mundur 1 langkah, perempuan itu tersenyum. Entah bagaimana Raka bisa melihat senyum itu, meskipun wajahnya tertutup rambut. Kemudian terdengar suara, "Jangan cintai aku." Raka terdiam,
Kalau kamu belum siap kehilangan semuanya. Tiba-tiba lampu jalan mati. Gelap, Raka berkedip beberapa detik, kemudian lampu menyala kembali. Perempuan itu sudah tidak ada. Raka berdiri sendirian di tengah jalan. Dia melihat ke kiri, kosong. Melihat ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Padahal jaraknya tadi hanya sekitar 20 meter. Tidak mungkin seseorang menghilang secepat itu. Raka berlari kembali ke rumah. Dia mengunci pintu, mengunci jendela, kemudian duduk di lantai sambil mengatur napas. Malam itu dia tidak tidur sama sekali. Pagi harinya Raka mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejadian semalam hanya mimpi. Mungkin dia terlalu lelah, mungkin pikirannya terlalu terbawa oleh suara Laras. Tapi semuanya berubah ketika dia menemukan sesuatu di depan rumah. Sebuah bunga melati, masih segar, diletakkan tepat di depan pintu kamarnya. Raka memungut bunga itu, aromanya sangat kuat. Dan ketika dia membalik bunga tersebut, ada sehelai rambut panjang berwarna hitam yang terlilit di batangnya. Raka langsung melepaskannya. Sejak hari itu, kehidupan Raka perlahan berubah. Dia mulai sering melamun. Saat makan, dia terdiam. Saat berbicara dengan orang lain, pikirannya sering tidak fokus. Bahkan beberapa kali dia lupa apa yang baru saja dilakukan. Yang paling aneh, setiap malam Sabtu, tanpa sadar kakinya selalu membawanya ke warung Bu Sari. Dia selalu duduk di tempat yang sama, di depan panggung, menunggu Laras. Dan setiap kali Laras bernyanyi, Raka merasa dunia di sekelilingnya menghilang. Dia tidak lagi peduli dengan waktu, tidak peduli dengan orang-orang, tidak peduli dengan apapun. Yang ada dalam pikirannya hanya Laras. Sampai suatu malam, Raka memberanikan diri bertanya kepada Bu Sari. Bu Sari yang sedang membersihkan gelas menoleh. Iya, Laras itu sebenarnya tinggal di mana? Tangan Bu Sari langsung berhenti. Gelas yang sedang dipegangnya hampir terjatuh. Dia menatap Raka dengan wajah yang berbeda. Tidak seperti biasanya. Kenapa kamu tanya begitu? Dia cuma penasaran. Bu Sari tidak langsung menjawab. Dia melihat ke arah panggung. Saat itu Laras sedang tidak ada. Kemudian Bu Sari mendekat dan berkata dengan suara sangat pelan. Jangan cari tahu soal Laras. Raka mengerutkan dahi. Kenapa Bu Sari menatap Raka cukup lama? Kemudian dia berkata, karena kamu bukan lelaki pertama yang bertanya begitu. Raka terdiam. Terus yang lainnya bagaimana? Bu Sari tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Tangannya terlihat gemetar. Raka semakin penasaran. Bu Sari kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah ujung desa. Jauh di balik pepohonan, terlihat sebuah rumah tua. Rumah itu hampir tidak pernah terlihat karena tertutup semak dan pohon bambu. Atapnya sudah rusak, dindingnya hitam karena usia. Tidak ada lampu, tidak ada orang. Namun warga desa tidak pernah mendekatinya. Bu Sari berkata pelan, kalau kamu masih sayang sama nyawamu. Dia berhenti sebentar. Jangan pernah datang ke rumah itu. Raka menatap rumah tua tersebut. Entah kenapa, pada saat yang sama dia merasa seperti ada seseorang sedang berdiri di salah satu jendelanya. Seseorang dengan rambut panjang. Raka menyipitkan mata. Namun ketika dia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Dan tanpa Raka sadari, dari belakangnya terdengar suara Laras. Kamu ingin tahu rumah itu? Raka perlahan menoleh. Laras berdiri tepat di belakangnya. Tersenyum, kemudian dia berkata sangat pelan. Kalau begitu, datanglah malam ini. Peringatan Bu Sari justru membuat Raka semakin penasaran. Sejak malam itu pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat Bu Sari terus terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau kamu masih sayang sama nyawamu, jangan pernah datang ke rumah itu. Bagi Raka, kalimat tersebut seharusnya cukup menjadi alasan untuk menjauh. Tapi justru sebaliknya, semakin dilarang, semakin besar rasa ingin tahunya. Apalagi setelah Laras sendiri mengatakan agar dia datang ke rumah tua itu. Raka tidak mengerti apa hubungan Laras dengan rumah tersebut. Yang lebih membuatnya bingung adalah foto Laras yang seolah-olah pernah dia lihat dalam bayangannya sendiri. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi Raka belum menemukan jawabannya. Keesokan paginya, Raka mulai mencari informasi. Dia berjalan ke warung kopi milik Pak Joyo yang berada tidak jauh dari balai desa. Tempat itu biasanya menjadi tempat berkumpul para lelaki tua setelah selesai bekerja. Raka duduk dan memesan kopi. Pak, saya mau tanya. Pak Joyo yang sedang menghisap rokok menoleh. Tanya apa? Raka menunjuk ke arah ujung desa. Rumah tua yang dekat kebun bambu itu rumah siapa? Begitu mendengar pertanyaan tersebut, suasana meja mendadak hening. Dua orang lelaki yang sedang bermain kartu langsung saling pandang. Pak Joyo menarik napas panjang. Kenapa kamu tanya rumah itu? Saya cuma penasaran, Pak Joyo menggeleng. Jangan terlalu penasaran. Memangnya kenapa?
Tidak ada jawaban salah seorang lelaki tua yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Rumah itu sudah kosong puluhan tahun." "Sejak kapan?" "Sejak sebelum kamu lahir." Raka semakin penasaran. "Pemiliknya siapa?" Lelaki itu menatap Raka. "Sudah tidak ada. Semua meninggal." Dia tidak menjawab. Hanya mematikan rokoknya, kemudian berdiri dan pergi. Raka menatap Pak Joyo mengalap segala menjalan. Pak Joyo menterulah dalam keadaan tidak waras. Raka terdiam. Sebagian lagi, Pak Joyo tidak menjawab. Jawaban itu justru terasa lebih menakutkan daripada apapun. Raka pulang dengan pikiran semakin kacau. Sepanjang perjalanan dia terus memikirkan Laras. Siapa perempuan itu? Kenapa semua orang takut membicarakannya? Dan kenapa Laras seolah sudah mengenal Raka sebelum mereka bertemu? Sore harinya Raka duduk sendirian di teras rumah. Dia mencoba mengingat masa kecilnya. Tiba-tiba muncul satu ingatan yang sangat samar. Ketika Raka masih kecil, ayahnya pernah melarang dia bermain terlalu jauh ke ujung desa. Kalau sampai dekat rumah tua itu, jangan pernah masuk. Dulu Raka menganggap larangan tersebut hanya karena rumah itu berbahaya. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Raka bahkan mulai bertanya-tanya, apakah ayahnya mengetahui sesuatu? Sayangnya ayah Raka sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Tidak ada lagi orang yang bisa ditanya. Malam pun tiba. Sekitar pukul 10 suara musik dari warung Busari mulai terdengar. Seperti malam-malam sebelumnya, warga mulai berdatangan. Raka sebenarnya ingin tinggal di rumah. Namun entah kenapa, tubuhnya justru kembali berjalan menuju warung, seolah ada sesuatu yang menariknya ke sana. Begitu sampai, Raka melihat Laras sudah berada di panggung. Malam itu dia mengenakan pakaian berwarna hitam. Rambutnya terurai panjang, wajahnya terlihat lebih pucat daripada biasanya. Namun senyumnya tetap sama. Ketika melihat Raka datang, Laras langsung menatapnya. Tidak lama kemudian dia tersenyum. Raka duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya. Laras mulai bernyanyi. Suara musik terdengar pelan. Namun baru beberapa detik lagu dimainkan, Raka merasakan hawa dingin melewati tengkuknya. Dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika kembali melihat panggung, Laras masih menatapnya. Tatapannya kali ini berbeda. Tidak seperti perempuan yang sedang bernyanyi untuk menghibur orang. Tatapannya seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. Satu lagu selesai, kemudian lagu kedua, lalu lagu ketiga. Semakin malam, semakin sedikit orang yang berada di warung. Sampai akhirnya hanya tersisa beberapa orang. Sekitar pukul 11 lewat, Laras mulai menyanyikan lagu terakhir. Anehnya, saat lagu itu dimainkan, suara musik terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Raka melihat sekeliling, semua orang diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara sendok, tidak ada suara kendaraan. Kemudian lampu warung berkedip, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu mati. Gelap. Beberapa orang langsung panik. "Bu, listriknya kenapa?" Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian lampu menyala kembali. Tapi ada sesuatu yang berubah. Laras sudah berhenti bernyanyi. Dia berdiri diam di atas panggung. Mikrofon masih berada di tangannya. Semua orang menatapnya. Kemudian Laras melihat Raka. Senyumnya muncul. "Datanglah malam ini." Raka mengerutkan dahi dengannya. Kemudian Laras tidak menjawab. Dia hanya turun dari panggung. Berjalan melewati Raka. Aroma bunga melati langsung tercium. Raka spontan berdiri. Laras mengkutuk cermin, dia ada jawaban. Deras semakin cepat. Datang terus mengejar, sampai akhirnya dia melihat perempuan itu masuk ke dalam kawasan kebun bambu. Raka berhenti sebentar. Dia teringat pesan Busari, jangan pernah datang ke rumah itu. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia masuk, suasana di dalam kebun bambu sangat gelap. Angin berembus pelan. Bambu-bambu di atas kepalanya bergesekan. Suara itu terdengar seperti bisikan. Raka terus berjalan. Laras tidak ada jawaban. Kemudian dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa. Raka mempercepat langkah, dan beberapa saat kemudian dia melihat rumah tua itu. Persis seperti yang diceritakan warga. Rumah itu sangat tua, dindingnya hitam, beberapa bagian atap sudah runtuh. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman. Namun yang membuat Raka merinding adalah pintunya. Pintu rumah itu terbuka, padahal rumah tersebut katanya sudah kosong selama puluhan tahun. Raka berdiri di depan pintu. Laras tidak ada jawaban. Dari dalam rumah terdengar suara perempuan menangis. Pelan, pelan seperti seseorang sedang menahan tangis. Dia akhirnya masuk. Begitu melewati pintu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Aroma tanah basah bercampur dengan bau bunga melati memenuhi ruangan. Ruang tengah rumah dipenuhi barang-barang tua. Ada meja, kursi, lemari, dan banyak foto yang tergantung di dinding. Raka mendekati salah satunya. Foto perempuan, seorang biduan. Dia mengenakan pakaian panggung. Raka melihat foto berikutnya. Perempuan lain, foto berikutnya.
Perempuan lain lagi, semuanya perempuan. Semuanya terlihat seperti biduan. Raka berjalan semakin dalam. Kemudian dia melihat sebuah foto yang membuat langkahnya berhenti. Seorang perempuan berdiri di atas panggung. Rambut panjang, wajah lembut, kebaya gelap. Raka mendekat. Tangannya mulai gemetar. Itu Laras, tidak mungkin. Raka melihat tulisan kecil di bawah foto. 1987. Raka mundur terliput. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin perempuan itu bukan Laras. Mungkin hanya mirip, namun ketika dia melihat wajah dalam foto lebih dekat, tidak ada keraguan. Itu Laras, sama persis, tidak terlihat lebih tua, tidak terlihat berbeda, seolah-olah foto tersebut baru diambil beberapa hari lalu, padahal tanggalnya menunjukkan puluhan tahun yang lalu. Raka merasakan tenggorokannya kering, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Kamu mencari aku." Raka perlahan menoleh. Laras berdiri di sana, tapi kali ini dia tidak terlihat seperti Laras yang selama ini dikenal warga. Wajahnya pucat. Matanya terlihat sangat gelap. Sunshot penendam tidak terlihat berbeda berubah lepas lalu. Benin tunin namun menit kenal imban dalam ketidakanehan. Sama kalian menunjukkan tuna tetap nonton. Jadi berat tertuntut terane kenal di tadi angka. Karena betul bentuk bentuk ikan yang peringkatun sebelum. Kamu datang, Raka ingin berlari. Dia berbalik menuju pintu. Namun pintu tersebut sudah tertutup. Raka langsung menarik gagangnya. Tidak terbuka. Dia menariknya lagi. Tetap tidak terbuka. Laras buka pintunya. Tidak ada jawaban. Raka memukul pintu. "Tolong." Terdengar suara langkah dari belakang. "Pelan, pilankah Kasbel?" Kelitus terangkat kalison. Minarak penangkap bernuka sang suara ketukan dari dalam dinding. Raka menelan ludah dan mereka semua akhirnya memberikan sesuatu kepadaku. Raka memberanikan diri menoleh. "Apa?" Laras tersenyum. Sampai tering. Apa mereka teringat keras suara? Karena ada kalmus suara ketukan dari dalam dinding. Ini kaki nomnara. Inat dari semua ala sasanu pikiran depan penesebaran terlaknya. Dan mudi menerbaritan selalu kapuna kasparnya itu bandingkan senum perhatian dapat mandat semua tata semua teringkan untuk perangka memberanikan diri menoleh. "Apa?" Laras tersenyum dan rakyat khas milik wajah kamu tatap menari taruh dinding itasa ini ke dalam stand nilan ludah dan mereka semua akhirnya memberikan sesuatu kepadaku. Raka memberanikan diri menoleh. "Apa?" Laras tersenyum. Raka menutup kedua telinganya. Namun suara itu justru semakin jelas. Mereka seperti berbisik tepat di dalam kepalanya. Raka langsung membuka mata. Suara itu berbeda. Dia mengenalnya. Suara itu adalah suara ayahnya. Raka menatap langsung jatuh. Ayahnya sudah meninggal. Tapi suara itu terdengar persis seperti ketika dia masih kecil. Raka pulang. Raka mendekati pintu, tangannya menyentuh gagang. Dia hampir menariknya. Namun Laras tiba-tiba memegang tangannya. "Jangan." Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak masuk rumah itu, wajah Laras terlihat benar-benar ketakutan. "Apa? Jangan buka pintunya." Kenapa? Laras menatap ke arah dinding. "Kalau kamu keluar sekarang, dia berhenti, dia akan ikut denganmu." Raka merasa seluruh tubuhnya dingin. "Siapa?" Laras perlahan menunjuk dinding. Dinding rumah itu tiba-tiba retak, retakan menjalar seperti akar. Kemudian dari celah kecil itu muncul sebuah tangan. Tangan manusia, kulitnya pucat, kukunya panjang dan hitam. Raka mundur, kemudian tangan kedua muncul, lalu ketiga, lalu keempat. Dalam hitungan detik beberapa tangan pucat mulai merangkak keluar dari dinding. Raka berteriak. Laras menarik tangannya. "Kalau mau hidup, ikut aku." Mereka berlari menuju sebuah ruangan kecil di belakang rumah. Suara ketukan berubah menjadi suara gedoran. Dinding seperti dipukul dari dalam. Laras membuka lantai kayu, di bawahnya terdapat sebuah lubang sempit. Masuk. Raka melihat ke bawah. Gelap, sangat gelap. "Apa itu?" "Jalan keluar." "Kamu ikut." Laras menggeleng. "Aku tidak bisa." "Kenapa?" Laras hanya menatap Raka. "Aku sudah lama tidak bisa keluar dari sini." Raka belum memahami maksudnya, namun suara dari ruang depan semakin keras. Laras mendorong tubuh Raka. "Masuk sekarang." Raka akhirnya turun. Saat tubuhnya hampir seluruhnya masuk, dia menoleh ke atas. Laras masih berdiri di sana, namun di belakang Laras berdiri puluhan sosok lelaki. Semua tubuhnya kurus, semua wajahnya pucat, mata mereka kosong. Dan semuanya menatap Raka. Salah satu dari mereka tersenyum. Raka membeku, kemudian lantai kayu ditutup, gelap. Raka berada sendirian di bawah rumah tua itu. Dia meraba dinding. Tanah terasa dingin, napasnya terdengar berat. Lalu dari kegelapan di depannya, terdengar suara seseorang berbisik. Raka berlari digemuti dia. Perjekasus konpusar tindak dia menjiwa. Garam dikermnami yang minder berbiprasikan. Ngeras panaon tumbuh tanah. Jangan saya mendintu destinen di andi.
Suara kedukus. Jangan dulu mantratam. Diam dan terjadi temannya. Sinan yang kita berhubungan. Semua saskan dari menjalin centar terdengar. Aneh. Tegas dan dalis dan semua saskan. Sian lenda dengaranis. Tangan yang suara disubdan. Datuk dan nas ujiannya kita. Candan sebuah dan tetap. Ada terdan ia suntaskan dan tidak nas dan lagi sudah menganggap kejasun tas turun mereka terbius ya sengantian tak musnah tarik tanda sutarnya. Cahaya kecil itu menyinari lorong sempit. Di dinding lorong terdapat tulisan-tulisan yang dibuat menggunakan sesuatu berwarna merah tua. Ada puluhan nama, beberapa nama dicoret, beberapa masih terlihat jelas. Raka mendekat dan ketika cahaya ponselnya menyinari bagian paling ujung, dia melihat satu nama yang baru saja ditulis. Raka, di bawah namanya terdapat sebuah tanggal. Tanggal malam itu tangan Raka mulai gemetar, kemudian dari belakangnya terdengar suara Laras. Sangat pelan, jangan takut, Raka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu kembali terdengar, kamu belum tahu siapa sebenarnya yang membawamu ke sini. Raka menatap lorong gelap di depannya, dan untuk pertama kalinya dia mulai menyadari sesuatu. Mungkin sejak awal bukan Raka yang mengikuti Laras. Mungkin Laraslah yang sejak awal sedang menggiring Raka menuju rumah itu. Raka jatuh cukup dalam hingga tubuhnya membentur lantai tanah yang keras. Bruk, ponselnya terlepas dari tangan dan jatuh beberapa meter di depannya. Aduh, Raka meringis sambil memegang pinggangnya. Beberapa detik dia hanya terdiam. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada Laras. Yang terdengar hanya suara napasnya sendiri. Raka meraba-raba lantai dengan kedua tangannya. Tanah di bawah tubuhnya terasa lembab dan dingin. Bau tanah basah bercampur dengan bau sesuatu yang sudah lama membusuk memenuhi ruangan. Dia berusaha mengambil ponselnya. Setelah beberapa kali meraba, akhirnya tangannya menyentuh benda tersebut. Layar ponsel masih menyala, tetapi baterainya tinggal sedikit. Raka menyalakan senter. Cahaya kecil dari ponselnya menyapu ruangan. Dia langsung terdiam. Ruangan itu ternyata jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Dindingnya terbuat dari batu dan tanah. Di beberapa bagian terdapat akar pohon yang menembus langit-langit. Ada beberapa lilin tua yang sudah meleleh. Di sudut ruangan terdapat benda-benda aneh. Kain merah, botol kaca kecil, mangkok tanah liat, dan beberapa benda yang tidak bisa Raka kenali. Raka berdiri perlahan. Kamu bawa aku kemana, Laras? Tidak ada jawaban. Raka mengarahkan cahaya ponselnya ke bagian belakang ruangan. Di sana terdapat sebuah meja kayu tua. Di atas meja itu ada sebuah kotak. Raka mendekat, kotak tersebut terlihat sangat tua. Permukaannya dipenuhi debu, namun anehnya bagian atas kotak seperti baru saja disentuh. Ada bekas jari yang masih terlihat. Raka ragu untuk membukanya, tapi rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan ketakutannya. Dia membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat selembar kain merah tua, beberapa benda kecil yang bentuknya aneh, dan sebuah buku berukuran kecil dengan sampul hitam. Raka mengambil buku itu. Begitu dibuka, halaman pertama hanya berisi satu kalimat, nama-nama mereka yang telah mendengar nyanyiannya. Raka mengernyit. Dia membalik ke halaman berikutnya. Ada nama banyak sekali, nama puluhan, mungkin lebih dari 50. Di samping setiap nama terdapat tanggal. Raka membaca satu persatu. Beberapa nama terasa familiar. Dia mengenal beberapa keluarga dari nama-nama tersebut. Salah satunya adalah nama seorang lelaki yang dulu tinggal tidak jauh dari rumahnya. Lelaki itu pernah dikabarkan hilang ketika masih muda. Raka terus membaca. Semakin jauh dia membuka halaman, semakin banyak nama yang dia temukan. Kemudian tangannya berhenti. Wajahnya langsung pucat. Di halaman paling belakang terdapat satu nama yang baru ditulis. Namanya sendiri. Raka di sampingnya terdapat tanggal. Tanggal malam itu, ponsel di tangan Raka hampir terjatuh. Tidak, dia menggeleng. Tidak mungkin. Raka membalik halaman tersebut berkali-kali. Nama itu tetap ada. Tulisannya masih terlihat basah, seolah baru saja ditulis beberapa menit sebelumnya. Raka mulai mengerti. Semua yang terjadi malam itu bukan kebetulan. Laras tidak tiba-tiba mengajaknya ke rumah tua. Lampu warung yang berkedip bukan kebetulan. Pintu rumah yang terbuka juga bukan kebetulan. Semuanya seperti sudah direncanakan. Tapi siapa yang merencanakannya? Dan untuk apa? Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Raka langsung mendongak. Suara itu terdengar seperti suara Laras. Laras tidak ada jawaban. Kemudian suara itu kembali terdengar. Raka, tolong aku. Raka berdiri. Dia ingin mencari jalan keluar. Namun sebelum bergerak, matanya kembali tertuju pada buku yang masih berada di tangannya. Ada sesuatu di halaman paling belakang. Sebuah tulisan kecil yang sebelumnya tidak dia lihat. Raka mendekatkan ponselnya. Tulisan itu berbunyi, dia adalah Kitar Beranpalan. Jelas meninggal, tetapi sesuatu dari ritual tersebut membuat jiwanya tidak bisa pergi. Dia terperangkap, terikat pada rumah tua, terikat pada suara nyanyiannya.
dan terikat pada orang-orang yang mendengar suaranya. Raka mulai memahami sesuatu. Laras bukan pemburu. Laras adalah tahanan. Namun kalau begitu, siapa yang sebenarnya menggunakan Laras? Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Debu jatuh dari langit-langit. Raka mundur menjijat. Astaga, suara Laras terdengar dari atas. Kali ini bukan suara lembut, melainkan suara jeritan. Jangan percaya aku. Raka membeku Laras. Suara-suara tersebut bergema dari seluruh ruangan. Raka menutup telinganya. Namun suara itu tetap terdengar. Bahkan terasa seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Keluar-keluar roh suara tersebut bergema dari seluruh ruangan. Dan tidak bersyukur sepulapan. Tampariana sebuah benda jatuh dari langit-langit. Bruk, Raka tersentak. Di dekat kakinya terdapat sebuah foto tua. Dia mengambilnya. Foto tersebut memperlihatkan beberapa perempuan berdiri di depan rumah tua. Salah satunya adalah Laras. Namun ada satu hal yang membuat Raka merinding. Di belakang mereka berdiri seorang perempuan tua. Wajahnya dicoret menggunakan tinta hitam. Raka membalik foto. Di belakangnya tertulis sebuah nama. Sari. Raka terdiam. Bu Sari? Apakah Bu Sari sudah mengetahui semua ini sejak dulu? Sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah dari lorong. Langkah kaki pelan, semakin dekat. Raka mundur 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kemudian suara perempuan berbisik. Raka memarikan senter. Dia berjongkok di belakang meja. Langkah itu berhenti. Sunyi. Beberapa detik berlalu. Kemudian terdengar suara seseorang menggaruk dinding. Raka menahan napas. Tiba-tiba suara itu berhenti. Raka memberanikan diri menyalakan senter. Tidak ada siapa-siapa. Namun di depan lorong terdapat sebuah celah kecil. Raka mendekatinya. Ternyata lorong tersebut mengarah ke bagian belakang rumah. Dia tidak berpikir panjang. Raka masuk ke lorong itu. Lorongnya sempit. Dia harus berjalan membungkuk. Beberapa kali kepalanya hampir terbentur akar pohon yang menjulur dari atas. Semakin jauh dia berjalan, semakin kuat udara malam terasa. Akhirnya dia melihat cahaya. Raka mempercepat langkah. Dan beberapa detik kemudian, dia keluar dari bawah rumah tua. Tubuhnya penuh tanah, napasnya terengah-engah. Namun dia tidak peduli. Raka langsung berlari. Dia tidak menoleh. Dia berlari melewati kebun bambu, melewati jalan setapak, sampai akhirnya melihat lampu rumah warga. Raka terus berlari menuju rumah Bu Sari. Dia mengetuk pintu dengan keras. Bu, tidak ada jawaban. Bu Sari, pintu akhirnya terbuka. Bu Sari muncul dengan wajah pucat. Begitu melihat Raka, tubuh perempuan tua itu langsung gemetar. Kamu, Raka hampir jatuh. Bu Sari memegang bahunya. Kamu berhasil keluar. Raka terengah-engah. Bu, sebenarnya siapa Laras? Bu Sari tidak menjawab. Raka menatapnya. Kenapa nama saya ada di buku itu? Wajah Bu Sari langsung berubah. Buku, bila ada jawaban. Bila ada jawaban. Kuraka turumbuh hari renget tubuh kemudian belah perunwal. Ya, Raka turun matanya. Kemudian mulai bercerita. Puluhan tahun lalu ketika Bu Sari masih muda, Laras adalah seorang biduan yang sangat terkenal di daerah tersebut. Dia sering bernyanyi dari desa ke desa. Banyak orang menyukai suaranya, banyak lelaki jatuh cinta kepadanya. Namun ada satu lelaki yang cintanya berubah menjadi obsesi. Namanya Dharma. Dharma adalah lelaki yang sangat kaya dan berpengaruh pada waktu itu. Dia ingin Laras menjadi miliknya, tetapi Laras menolak. Berkali-kali Dharma tidak terima. Dia kemudian mencari seseorang yang dikenal bisa melakukan ilmu pengasihan dan pelet. Tujuannya sederhana, membuat Laras tidak bisa mencintai siapapun selain dirinya. Namun ritual tersebut ternyata bukan ritual biasa. Orang yang membantu Dharma menggunakan rumah tua itu sebagai tempat ritual. Laras dibawa ke sana. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kepadanya. Malam itu ritual dimulai, tetapi sesuatu terjadi. Laras melawan. Ritual menjadi kacau. Api padam. Suara jeritan terdengar dari seluruh rumah. Dan ketika semuanya selesai, Laras sudah meninggal. Raka menutup mulut. Terus Dharma, Bu Sari menggeleng. Ditemukan duduk di depan rumah itu sambil tertawa. Dan sejak saat itu semuanya dimulai. Satu persatu lelaki yang jatuh cinta kepada Laras mulai mengalami kejadian aneh. Mereka mendengar suara Laras, melihat Laras, kemudian perlahan kehilangan akal. Ada yang berhenti makan, ada yang berbicara sendiri, ada yang berjalan ke rumah tua setiap malam, dan beberapa tidak pernah kembali. Raka menatap Bu Sari. Jadi Laras yang mengambil mereka. Bu Sari menggeleng. Awalnya kami semua mengira begitu. Terus siapa? Bu Sari menatap Raka. Itulah masalahnya. Dia mengusap air matanya. Laras tidak benar-benar mati. Raka terdiam. Jiwanya terperangkap. Terperangkap di rumah itu, Bu Sari mengangguk. Dia terjebak di antara dunia manusia dan dunia yang bukan tempat manusia. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Terus kenapa dia mencari lelaki? Karena setiap beberapa tahun sesuatu di rumah itu membutuhkan pengganti. Pengganti untuk apa?
Bu Sari tidak langsung menjawab. Untuk menggantikan jiwa Laras, Raka mulai memahami. Jadi selama ini Laras mencari korban, Bu Sari menggeleng. Awalnya begitu, Raka menatapnya. Awalnya Bu Sari menangis. Laras sekarang justru berusaha menghentikannya. Raka terdiam. Kalau begitu, siapa yang selama ini mengambil akal para lelaki? Bu Sari menutup wajahnya. Dia tidak menjawab. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian dari luar rumah. Raka langsung berdiri. Suara itu sangat lembut dan sangat pelan. Namun mereka berdua mengenalnya. Suara Laras. Bu Sari langsung mematikan lampu. Jangan bersuara. Dari mana itu karena suara nyanyi luar rumah. Tiba Bu Sari menggenggam tangan Raka. Tubuhnya gemetar. Kemudian terdengar suara dari luar rembu. Bu Sari menutup mulutnya. Jangan berhentikan. Karoti berentah akan buanyakan. Dia itu dia teman pun beruyangan anak merekam. Mereka perang dijannya kentung keterga perut keruhan dalam tesapan. Raka terdiam berdua dalam hidup dia. Gitu numan yang tersembat nah kordatan yang sana saat. Bu Sari menggenggam tangan Raka. Tubuhnya gemetar. Itu suara Laras. Bu, ketukan kembali terdengar. Bu, buka pintunya. Bu Sari menggeleng. Tidak, kemudian suara Laras berubah menjadi lebih lembut. Bu, aku sudah menemukan penggantinya. Raka membeku, dia menatap Bu Sari. Bu Sari juga menatapnya, tidak. Suara Laras kembali terdengar, tidak pintu berjarum Bu Sari. Dengan kemudian suara Laras kembali terdengar. Tipukan Raka, Raka langsung merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya. Bu Sari mundur, yang dan mendukung dan jangan menemukan penggantinya. Lembat teman lagi. Kap kemudian ke anuan sudumandan. Dia menatap Bu Sari. Bu Sari menggeleng ke tubuhnya, terguan manduki. Pria ini bengkak. Tidak kemudian suara Laras berubah menjadi lebih lembut. Dia bersanding untuk menyebelan bun. Kemudian tambung danjan. Ketukan kembali terdengar, Bu. Dia ingin masuk. Dia pendaji menatap Bu Sari. King Yusuf menangis pedang dia. Raka menatapnya. Tengkup tidak. Pertama kalinya Laras terlihat seperti manusia biasa. Bukan sosok menyeramkan. Bukan perempuan dengan mata hitam. Hanya seorang anak perempuan yang sedang menangis. Raka menatapnya. Laras tidak menjawab. Dia menatap Bu Sari. Maafkan aku, Bu. Bu Sari menggeleng. Tidak. Kenamis namakan ma'abun batas. Lampu padam. Raka merasakan sesuatu menarik tubuhnya ke belakang. Dia mencoba melawan, namun tangannya seperti dipegang oleh banyak orang. Suara-suara perempuan dan lelaki terdengar bersamaan. Kemudian terdengar suara Laras berteriak, "Jangan sentuh ibuku." Seketika semua suara berhenti. Gelap. Raka tidak tahu berapa lama dia berada dalam keadaan itu. Ketika membuka mata, dia berada di luar rumah. Hari sudah pagi, kabut tipis menutupi jalan desa. Raka mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa sangat lemas. Di sampingnya tidak ada Bu Sari. Tidak ada Laras. Dia melihat ke arah rumah. Pintu rumah terbuka. Semua barang di dalamnya masih ada, tapi tidak ada seorang pun. Beberapa warga kemudian datang. Mereka menemukan Raka sendirian di halaman. Ketika ditanya apa yang terjadi, Raka tidak bisa menjelaskan semuanya. Hanya satu hal yang terus dia katakan. Bu Sari, Laras, Niam, namun keduanya tidak pernah ditemukan. Hari itu warga mencari sampai ke kebun bambu. Rumah tua juga diperiksa. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak, tidak ada tubuh. Hanya sebuah mikrofon tua yang ditemukan tergeletak di depan rumah Bu Sari. Mikrofon yang selama ini digunakan Laras untuk bernyanyi. Sejak hari itu, warung Bu Sari tidak pernah dibuka lagi. Raka juga berubah. Dia tidak pernah lagi pergi ke tempat itu. Bahkan beberapa bulan kemudian, Raka memilih meninggalkan desa. Tetapi sebelum pergi, ada satu kejadian yang membuatnya tidak pernah benar-benar bisa melupakan semuanya. Pada malam terakhirnya di desa, Raka sedang mengemasi barang. Saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, dia mendengar suara nyanyian. Sangat jauh, sangat pelan. Raka berhenti bergerak. Suara itu berasal dari arah rumah tua. Dia berdiri di dekat jendela. Kemudian suara tersebut semakin jelas dan anehnya, kali ini terdengar seperti dua perempuan bernyanyi bersama. Satu suara terdengar seperti Laras, suara lainnya seperti Bu Sari. Raka langsung menutup jendela. Namun suara itu tidak berhenti, bahkan terdengar semakin dekat. Sampai akhirnya suara itu berhenti tepat di depan rumahnya. Raka membeku, kemudian terdengar ketukan. Raka tidak bergerak, ketukan kembali terdengar. Lalu sebuah suara perempuan berbisik dari balik pintu. Raka menahan napas. Suara itu terdengar seperti Laras. "Kamu mau mencintaiku?" Raka menutup matanya. "Atau menggantikanku?" Pintu rumah bergetar. Raka tidak berani membukanya. Pagi harinya tidak ada siapa-siapa di depan rumah. Namun di depan pintu terdapat sebuah bunga melati.
dan di sampingnya selembar kain merah tua. Raka langsung tahu, itu bukan kebetulan. Laras masih ada, dan mungkin selama ini Laras bukan satu-satunya yang terjebak di rumah tua tersebut. Setelah Raka meninggalkan desa, warga mulai memiliki aturan baru. Tidak ada yang boleh mendekati rumah tua. Tidak ada yang boleh bernyanyi setelah pukul 11 malam. Dan yang paling penting, jika terdengar suara biduan bernyanyi dari arah kebun bambu, jangan pernah mencoba mencari sumber suara tersebut. Karena beberapa warga pernah melanggar aturan itu. Mereka mendengar nyanyian, mereka penasaran. Mereka berjalan menuju rumah tua. Namun ketika kembali, mereka bukan lagi orang yang sama. Ada yang lupa nama keluarganya. Ada yang tidak mengenali rumah sendiri. Dan ada yang hanya duduk diam berjam-jam sambil tersenyum. Seorang warga bahkan pernah berkata bahwa sebelum kehilangan akal dia melihat Laras berdiri di belakangnya. Namun ketika dia menoleh, yang berdiri di sana bukan Laras, melainkan seorang perempuan tua dengan wajah yang sangat mirip Busari. Sejak saat itu, cerita tentang biduan dari desa terpencil tersebut semakin jarang dibicarakan. Orang-orang memilih diam karena mereka percaya membicarakan nama Laras terlalu sering bisa membuatnya datang. Tetapi sampai sekarang, setiap malam Sabtu sekitar pukul 11, beberapa warga masih mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi dari arah rumah tua. Dua suara, satu suara perempuan muda, dan satu lagi suara perempuan tua. Kadang-kadang suara itu terdengar seperti sedang bernyanyi bersama. Namun terkadang, salah satu suara tiba-tiba berhenti. Kemudian terdengar suara perempuan berbisik, "Jangan takut, salah saja. Aku hanya ingin ditemani." Dan jika seseorang cukup berani untuk mengikuti suara tersebut sampai ke rumah tua, konon mereka akan melihat seorang biduan cantik berdiri di tengah panggung kecil yang sebenarnya sudah puluhan tahun tidak pernah digunakan. Perempuan itu akan tersenyum, rambutnya terurai, tangannya memegang mikrofon tua. Kemudian dia akan menyanyikan satu lagu terakhir. Jika kamu mendengarnya sampai selesai, jangan pernah menoleh ke belakang, karena menurut cerita warga desa, orang yang menoleh akan melihat seseorang berdiri sangat dekat di belakangnya. Dan sebelum sempat berlari, sebuah suara akan berbisik tepat di telinganya. "Kamu mau mencintaiku atau menggantikanku?" Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Raka setelah meninggalkan desa. Ada yang mengatakan dia hidup normal di kota. Ada yang mengatakan dia tidak pernah benar-benar sembuh dari kejadian itu. Namun ada satu cerita yang sampai sekarang masih membuat warga desa merinding. Beberapa tahun setelah Raka pergi, seorang sopir bus malam mengaku pernah melihat seorang lelaki berdiri sendirian di pinggir jalan dekat desa. Lelaki itu mengenakan jaket hitam, wajahnya pucat, dan ketika bus melewatinya, lelaki tersebut menoleh sopir bus langsung mengenalinya. Itu Raka, padahal menurut warga, Raka sudah meninggalkan desa bertahun-tahun sebelumnya. Yang lebih aneh lagi, lelaki itu tidak berdiri sendirian. Di belakangnya ada dua perempuan, seorang perempuan muda berambut panjang, dan seorang perempuan tua. Keduanya berdiri sangat dekat, keduanya tersenyum. Dan sebelum bus menghilang di tikungan, sopir itu mendengar suara nyanyian. Suara perempuan, dua suara sekaligus. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua tersebut. Karena mereka mulai percaya yang terlihat sebagai biduan cantik mungkin memang pernah menjadi manusia. Tetapi setelah puluhan tahun terjebak dalam ritual itu, tenang ada yang tahu apa yang sudah berubah di dalam dirinya. Dan yang paling mengerikan, mungkin selama ini bukan Laras yang mencari korban. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih tua yang menggunakan suara Laras untuk memanggil mereka. Dan jika suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, kamu tiba-tiba mendengar suara perempuan bernyanyi dari luar rumah, jangan langsung membuka pintu. Jangan mencari sumber suaranya. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah membalas ketika suara itu memanggil namamu. Karena mungkin setelah kamu menjawab, kamu sudah dianggap sebagai bagian dari lagu berikutnya.